من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini di majelis yang mulia ini kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir kita. Adapun muqaddimahnya adalah tadi muqaddimah yang biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan khutbah hajahnya. Tentu sangat dalam maknanya dan patut kita merenungkan kandungannya. Kita lanjutkan membahas tafsir surah Ali Imran dimulai dari ayat 102 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sekalipun di dalam ayat yang lain disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Ada sebagian dari kalangan ahli tafsir bahwa ayat fattaqullaha mastata'tum itu menasakh atau menghapus ayat 102 surah Ali Imran ini. Pada ayat 102 Ali Imran ini Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sedangkan di ayat yang lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebenarnya dua ayat ini tidaklah saling bertentangan, sehingga tidak mesti dibawa kepada kesimpulan menasakh atau menghapus. Karena yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, itu maksudnya kemampuan yang maksimal, bukan kemampuan yang minimal. Sehingga selaras dengan firman Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat 102 itu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya.
Karena kemampuan manusia itu beragam, ya, kemampuan maksimalnya. Maka hendaknya setiap mukmin di dalam mewujudkan ketakwaan ini diupayakan ketakwaan yang maksimal, jangan yang minimal. Jadi dengan badlul juhad, dengan mengerahkan segala potensi yang ada, segala kemampuan yang ada untuk bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas maksimalnya. Maka itu sesuai dengan firman Allah di ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, dan juga sesuai dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Terutama dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, itu kita betul-betul meninggalkannya, kecuali kalau dalam keadaan darurat, itu maka hukumnya hukum keterpaksaan, ya, sehingga bisa jadi yang awalnya haram sementara waktu menjadi halal. Makanya ada kaidah yang berbunyi, ya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya. Tapi juga apa? Disebutkan kaidah yang lain, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur, ya, dengan kadarnya. Artinya betul-betul itu darurat. Ya. Jangan tergesa-gesa mengatakan darurat padahal belum darurat. Ya. Nah, demikian kalau melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, sesuai dengan kemampuan yang maksimal, hingga kemudian kalau tidak sampai melaksanakannya secara sempurna, setidaknya mendekatinya. Ya. Misalnya dalam melaksanakan sholat, ya, diupayakan seluruh gerakan-gerakannya dilaksanakan sebagaimana tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau misalnya ada udzur karena sakit pada badan kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, maka tidak apa-apa, kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Kemudian di ujung ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian benar-benar mati meninggalkan dunia ini melainkan kalian dalam keadaan di atas agama Islam, dalam keadaan muslim. Ya. Nah, ini kita harus berjuang sampai akhir hidup kita di dunia ini tetap di atas Islam. Ya. Karena kan tidak ada jaminan bahwa kita ini memegang dan memeluk Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib diperjuangkan, wajib dipertahankan, wajib untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas Islam. Ya, dan hendaknya dalam diri kita ada kekhawatiran akan hal itu. Ya. Jangan sampai kemudian kita beralih memeluk agama yang lain selain Islam, naudzubillah, hingga sampai kemudian ajal merenggut kita dalam keadaan kita tidak di atas Islam. Ini musibah yang paling besar, musibah yang paling mengerikan, karena menjadikan hidup kita di akhirat sengsara selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Jadi ini persoalan yang betul-betul serius, ya. Makanya kita jangan banyak bersantai-santai ataupun meremehkan hal ini.
untuk kita terus berpegang teguh di atas dinul Islam ini. Karena selagi kita ini hidup di atas Islam, selagi itu pula iblis dan bala tentaranya, baik dari kalangan jin maupun manusia, tidak akan tinggal diam. Bagaimana mereka berusaha agar kita ini murtad, bagaimana agar kita ini melepaskan agama Islam ini. Dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani aja mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk menjadikan orang-orang Islam ini murtad mengikuti ajaran mereka. Walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepada engkau, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya yang beragama Islam, ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sehingga kalian mengikuti millah atau agama mereka. Nah, kita tahu kita hidup ini kan bersama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, masih terus berada di zaman kita dan sampai nanti menjelang hari kiamat mereka tetap ada. Bahkan bisa jadi jumlahnya semakin banyak. Gitu. Ya. Maka itu juga baru 2 dari sekian makhluk-makhluk Allah yang terus merongrong agama kita ini, terus merongrong kita berada di atas agama Islam ini, ya. Makanya ya kita berusaha terus merapat kepada ajaran Islam dan mengamalkannya, ya. Karena Islam itu, ya, tentu bukan sekedar nama, bukan sekedar simbol, tapi memang harus dijalankan. Kita pelajari, kita jalankan. Itulah Islam dan itulah cara yang jelas-jelas, cara yang tepat bagaimana kita mempertahankan Islam ini. Ya. Kalau Islam cuma sekedar nama, sekedar simbol atau istilahnya Islam KTP, ya mudah digoyah, mudah digoncang. Ya. Kasih iming-iming sekian rupiah, kasih jabatan, apalagi mungkin melalui strategi pernikahan. Wah, itu ya, sebagaimana informasi yang sampai kepada kita dari para aktivis muslim yang diantara bidang garapan dakwah mereka dalam menghadapi upaya-upaya kristenisasi itu melalui pernikahan. Jadi ada pasukan para wanita dari mereka yang ditugaskan untuk ngencani para pemuda muslimin. Setelah kena, tertarik, ya, mau menikah, ya, jadi para wanita ini mau masuk Islam sebelum menikah, ya kan? Mau masuk Islam, ya memang itu sudah dirancang seperti itu, seolah-olah menjadi muslimah betulan gitu kan. Nah, nikahlah, akad nikah juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, hingga kemudian mereka berumah tangga, hingga kemudian mereka punya anak, bukan hanya 1, mungkin 2, mungkin 3. Setelah itu baru si wanita ini buka kartu, saya pura-pura masuk Islam, ya. Nah, sekarang jelas saya ini tetap di atas agama saya. Pilih mana? Pilih saya dengan anak-anak atau kamu tetap di atas agamamu? Kalau kamu di atas agamamu berarti saya dan anak-anakmu pisah sama kamu. Oh, ini berat seperti ini. Ya, berat sekali. Secara psikis sangat berat sekali. Ya, kekuatan apa yang bisa mengalahkan hal seperti ini? Tidak ada kecuali kekuatan Islamnya dan imannya. Ya, dia mengedepankan akhirat daripada dunia yang sebentar.
Nah itu semacam itu kan tidak mudah orang punya keimanan yang kokoh dan kuat seperti itu, melainkan karena dipupuk terus. Nah jadi dipupuknya dengan apa? Ya dengan terus mempelajari ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan, ya, dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu contoh ya. Jadi kita ini sedang berjihad, berjuang. Bagaimana kita, ya, sekalipun lah istilahnya kita ini Muslim keturunan, ya nggak ada masalah Muslim keturunan. Justru ada keistimewaannya Muslim keturunan itu. Apa keistimewaannya? Wajah kita belum pernah kita hadapkan kepada berhala. Makanya ketika disebutkan hadis tentang 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, kemudian Nabi pergi meninggalkan para sahabat, masuk ke rumah beliau. Para sahabat membahas, siapa ya? Siapa ya? Mereka itu ciri-cirinya yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Ada di antara mereka yang mengatakan, oh mungkin mereka itu orang-orang yang senantiasa menemani Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi. Ya berarti mungkin mereka kan sahabat Nabi. Ya. Alladzina yashabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di antara mereka yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam sejak kecil. Jadi menunjukkan kan ini keistimewaan Islam keturunan itu. Seperti kita lah kebanyakan. Karena kedua orang tua kita Muslim, masyarakat kita mayoritas Muslimin, ya. Dari kecil kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran Islam dari guru-guru kita di kampung, ya sekalipun masih ada hal-hal yang perlu diluruskan. Tapi tetap mereka kan orang-orang yang berjasa kepada kita, mengajari kita baca Quran mulai dari nol, dari alif, dulu kan alif ba ta, ya zaman dulu, alif sampai ya, nah itu. Yang mengajari tata cara wudhu, ya, walaupun dalam perkembangan berikutnya perlu ada yang dibenahi. Demikian juga tata cara sholat, walaupun ada sebagian yang perlu dibenahi sesuai dengan standar ilmiah, ya. Tapi mereka ya berjasa kepada kita. Makanya kita ya doakan juga supaya kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga mereka mendapatkan peningkatan kualitas dari keilmuan dan amaliyah mereka, sehingga lebih mendekati kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa jangan langsung kita putus hubungan dengan mereka. Kalau perlu sesekali kita berkunjung, bawakan oleh-oleh, di antaranya mungkin buku, ya bukunya bolehlah berjudul Mulia di Atas Manhaj Salaf barangkali. Jangan langsung diputus. Ya, mereka berjasa kepada kita semua. Ya, jangan melupakan kebaikan mereka. Nabi mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak akan bisa seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada kebaikan orang lain. Jadi Islam keturunan itu istilahnya ya juga ada kelebihannya sekali lagi. Ya kan? Karena sejak kecil belum pernah sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya. Sejak kecil belum pernah wajah ini dihadapkan kepada berhala. Kalau yang mu'allaf itu kan seperti kebanyakan para sahabat itu kan mu'allaf. Dulunya musyrik, dulunya ahlul kitab, ya kan? Bahkan sebagainya ada yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Tapi ya tidak dilihat masa lalu, yang penting setelah hijrah memeluk Islam seperti apa.
Namun sekali lagi jangan dianggap sebelah mata istilahnya Islam Muslim keturunan, tetap ada kelebihannya, ya kan? Bahwa kita belum pernah sujud kepada selain Allah, bahwa kita belum pernah menghadapkan wajah kita kepada berhala. Nah, disyukuri saja. Nah, tinggal ditingkatkan kualitasnya, keislaman, keimanan, keilmuan, amalan, dan terus diperjuangkan hingga sampailah kita pada garis finish kehidupan kita di dunia, yaitu ajal kita, kita istiqomah di atas Islam. Sehingga sejalan sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 102 surah Ali Imran ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alangkah kepinginnya kita ini sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah kemenangan yang hakiki, kesuksesan dalam hidup yang sejati. Iya. Makanya kita juga ya hati-hati ya, kalau tidak ada perlunya mengetahui atau membahas syubhat, enggak perlu. Karena kadang orang itu lebih baik tidak tahu daripada tahu. Belum kokoh keilmuan, belum kokoh keimanan, sukanya membaca syubhat-syubhat. Oh, ini argumentasinya orang ateis. Oh, ini argumentasinya pendeta ini. Oh, ini orientasinya penganut pluralisme beragama. Dia doyan baca itu, sementara dia enggak kokoh ya. Akidahnya, kaedahnya dalam Islam enggak kokoh gitu. Ini kan mengkhawatirkan, karena kata para ulama, syubhat itu menyambar-nyambar dan hati manusia itu lemah. Ya kan? Dan memerlukan waktu, menghabiskan waktu. Lebih baik dimaksimalkan pelajari Islam. Islam yang murni sebagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulus Sunnah pelajari. Seperti yang ditulis oleh sebagian para ulama, misalnya Imam Ahmad atau yang lainnya. Atau buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti buku kecil namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu untuk memperkokoh keislaman kita. Yeah. Karena kita khawatir bila Islam ini lepas, ya sebelum nyawa kita lepas. Yeah. Atau bisa jadi kita merasa beragama Islam padahal kita sudah murtad, bisa jadi. Karena kita jatuh kepada nawaqidul Islam wal iman, kepada pembatal keislaman dan keimanan. Ya. Keluar dari Islam tanpa sadar. Nah, makanya ini ya kalau kita itu beragama Islam kok cuma simbol, cuma nama, cuma KTP, ini kan mengkhawatirkan. Karena ada yang disebut nawaqidul Islam wal iman. Apa? Pembatal Islam dan iman. Gitu. Coba contoh ya sederhana. Kalau sampean belum mempelajari secara lengkap pembatal wudu, mungkin jatuh dalam pembatal wudu tapi nggak merasa batal. Contohnya makan daging onta. Dari kecil kita tuh nggak pernah dikasih tahu kalau ada pembatal wudu dengan apa? Memakan daging onta, gitu. Tiba-tiba sampean misalnya umroh, lalu di sana setelah berwudu, gitu, mau sholat, kemudian ditawari teman, kilo dagingnya enak ya. Daging apa? Daging unta dimakan. Habis gitu langsung sholat. Kira-kira gimana sholatnya? Ya nggak sah sholatnya. Kenapa? Batal wudunya. Loh kenapa? Kok batal tapi nggak merasa batal wudunya? Karena nggak tahu. Gitu. Oke, jadi permasalahan ini tidak sederhana. Melaksanakan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Ya, jadi perlu
keislaman kita ini dikawal dengan apa? Dengan ilmu yang benar, dikawal. Ya, kan tidak ada pemberitahuan dari langit misalnya, malaikat Jibril datang, kamu tenang saja, masih muslim. Nggak ada seperti itu. Tidak ada pemberitahuan misalnya malaikat Jibril turun, kamu sekarang ini sudah murtad, bukan lagi orang Islam. Cepetan ngucapin lagi 2 kalimat syahadat, mumpung belum mati. Tidak ada pemberitahuan seperti itu. Berarti apa? Yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran ilmu. Wah, ini pembatal Islam, saya jatuh ke dalamnya. Segera saya bertaubat pada Allah. Ucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Perbaiki diri. Nah, itu. Jadi jangan dengan perasaan saja, saya muslim kok. Padahal dia, Masya Allah, banyak kebodohan pada dirinya tentang Islam itu sendiri. Itulah. Ya. Nah, itu diantaranya yang saya perlu memperingatkan adalah di sana ada istilahnya nawaqidul Islam wal iman, pembatal-pembatal Islam dan iman. Gitu. Kita lanjutkan lagi ayat berikutnya, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Tali Allah itu dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan riwayat dari sahabat-sahabat Nabi, rata-rata tafsirnya itu adalah Al-Quran. Hablullah itu Al-Quran. Contoh dalam riwayat At-Tabari, Nabi SAW mengatakan kitabullahi huwa hablullah al-mamdudu minas samai ilal ardi. Kitabullah itu adalah tali Allah yang memanjang. Mamdud itu yang memanjang atau yang diulurkan dari langit ke bumi. Memang mirip seperti istilahnya tali kan gitu. Nah, Al-Quran itu adalah tali Allah yang diulurkan dari langit ke bumi. Karena memang Al-Quran itu dari Allah, Allah ada di langit, di atas langit. Makanya sebelum disampaikan kepada Rasul bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, disampaikan dulu kepada Rasul langit, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Bahkan dalam penafsiran sahabat Ibnu Abbas, sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, ditahan dulu di yang namanya Baitul Izzah. Baru kemudian diturunkanlah kepada Nabi SAW secara tadarrujan, secara berangsur-angsur sampai sekitar 23 tahun lamanya. Jadi dari langit yang terbentang, yang menjulur, dari langit ke bumi. Maka hamba-hamba Allah yang berpegang teguh dengan tali itu, hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini berpegang dengan tali yang dijulurkan dari langit, maka dia akan selamat hidupnya. Ya. Jadi itulah kenapa disebut hablullah, tali Allah, habl. Kabel, kalau bahasa kitanya kabel. Jadi kabel itu dari bahasa Arab, dari habl. Nah itu kabel itu dari bahasa Arab, dari habl. Kita menyebutnya kabel. Lisan kita itu, ha itu kadang jadi apa? Ka, nah, itu habl, kan itu tali. Aslinya dari ha, habl. Gitu. Orang Jawa bilang ya hayu aja ya kayu. Pakai jadi ka. Terus pertanyaannya, kalau kita berpegang dengan tali Allah yang maksudnya Al-Quran,
Berarti hadis Nabi tidak kita pegang gitu kan. Karena makna hablullah kan apa? Al-Qur'an. Jawabannya adalah ya kelazimannya gitu ya. Kelazimannya kalau seorang muslim mukmin umat Nabi Muhammad SAW berpegang seutuhnya terhadap Al-Qur'an, ya, maka otomatis ya berpegang juga dengan hadis Nabi. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah perintahkan untuk berpegang dengan hadis Nabi. Ya, Allah mengatakan misalnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, jelas kan? Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kalian ambillah. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian tinggalkanlah. Berarti kan di situ tidak hanya Quran tapi juga hadis. Nah, itu. Maka kalau boleh kita simpulkan lagi hablullah itu artinya Al-Quran dan Al-Hadis. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh ya, secara keseluruhan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan larangan, yang larangan ini mengokohkan persatuan dan berpegang teguhnya di atas tali Allah, yaitu larangan wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah belah. Ya. Ini namanya iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i, yaitu Allah memerintahkan persatuan, ya, persatuannya di atas kebenaran, melarang perpecahan. Itu namanya iradah syar'iyah. Tapi iradah kauniyahnya berbeda. Iradah kauniyahnya ternyata atas kehendak Allah juga. Manusia ini ya berpecah belah, gampang berpecah belah. Nabi SAW mengatakan iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ila isnaini wa sab'ina firqah wasataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqah. Dalam riwayat yang ini ila salasina wa sab'ina millah. Orang-orang Yahudi sudah berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani sudah berpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga terjadi iftiraq itu, perpecahan itu. Jangan dikira cuma di kalangan umat Islam saja. Ya. Nasrani pecah, terutama menjadi pecahan, dua pecahan besar, ada Katolik, ada Protestan. Pimpinan Martin Luther di Jerman, dia membuat ajaran yang baru dalam versi Nasrani sebagai pecahan dari Katolik, Ortodok menjadi Protestan. Dan itu juga menjadi beberapa sekte lagi, banyak. Dan umat Islam lebih banyak lagi pecahnya. 73 golongan. Itu iradah kauniyah. Nah, kita ini jangan mengikuti iradah kauniyah dalam artian enggak apa-apa berpecah belah, memang sudah sunatullah kok seperti itu. Bukan, kita berusaha mengikuti iradah syar'iyah tadi. Bagaimana caranya kita itu bersatu, bersatunya di atas tali Allah, di atas kebenaran. Ya. Makanya para ulama itu menyebut, ya, istilahnya orang-orang yang mengikuti jalan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Perhatikan dua kalimat ini, ahlus sunnah wa ahlul jamaah, disingkat ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah?
Karena mereka mengikuti as-sunnah. Apa as-sunnah? Al-Quran dan hadis, hablullah tadi. Ya. Al-jamaah, jamaah itu karena mereka di dalam mengikuti Al-Quran dan hadis mereka bersatu. Namanya al-jamaah. Lawan daripada al-furqah. Gitu. Makanya sebagian ulama menyebut tentang ahlul bid'ah itu ahlul bid'ah wal furqah, kebalikannya. Ya. Nah, jadi kalau kita berusahalah, meskipun wakeknya, kenyataannya ya manusia ini sepertinya sulit bersatu lah, selalu ada saja perpecahan. Tapi Allah melihat siapa hamba-hambanya yang mengusahakan persatuan, mengusahakan kesatuan. Persatuan fisiknya, kesatuan ajarannya, ajaran kebenaran, yaitu di atas tali Allah tadi. Ya. Dan ini kan diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, inna syaitana ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakinnat tahris bainakum. Setan itu sudah berputus asa disembah di jaziratul Arab karena mayoritas orang-orang jaziratul Arab mentauhidkan Allah. Tetapi setan melancarkan apa? At-tahrish. Apa itu? Divide et impera. Apa? Tafrik, memecah belah. Nah, rata-rata terjadi perpecahan itu di mana-mana sudah. Kita juga sudah cukup banyaklah ikut perkumpulan-perkumpulan. Tetap saja riskan dari apa? Perpecahan. Ada saja perpecahan, pemisahan diri, ya, itu begitu itu. Di zaman sahabat juga demikian, ada kelompok Khawarij, itu menyempal dari kelompok para sahabat. Mereka adalah pasukan sakit hati, bergabunglah dengan sesama pasukan yang sama-sama sakit hatinya. Ya kan? Nah, lalu kemudian dinasihati oleh sahabat Ibnu Abbas, ya sekian ribu mereka taubat dan kembali lagi ke pangkuan atau jamaah para sahabat. Dan itu belumlah lama dari wafatnya Nabi SAW. Memang demikianlah keadaan manusia itu. Ya, makanya ini juga yang diinginkan oleh Nabi SAW, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu bersatu, tapi Allah tidak perkenankan. Maka yang terjadi memang ya ada perpecahan-perpecahan itu. Ya. Tetapi sekali lagi kita mengikuti dan mengupayakan iradah syar'iyahnya sesuai dengan ayat ini diantaranya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Siapa yang mengupayakan untuk merekat persatuan di atas hablullah, ini satu ibadah yang sangat agung. Siapa yang berusaha melakukan islah, mendamaikan dua saudaranya atau dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang bertikai, mereka mendapatkan ajrun azim, pahala yang sangat agung. Ya. Allah mengatakan, ya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhawaikum, maka islahlah di antara dua saudara kalian itu kalau terjadi persengketaan ataupun bahkan permusuhan. Nah, ini ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a. Dan ingatlah oleh kalian, ya, terutama ini ditujukan kepada para sahabat ketika itu. Ya, khususnya lagi para sahabat dari kalangan Ansor. Gitu. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir,
Ya, berkaitan dengan ayat ini. Dan ingatlah kalau kalian nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah satukan di antara hati kalian, maka menjadilah kalian itu dengan nikmat Allah bersaudara. Nikmat Allah itu apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyatukan sebagian kabilah-kabilah di Madinah yang sebelumnya sejarahnya cukup panjang. Mereka melakukan peperangan-peperangan karena di antara mereka ada permusuhan yang sangat mendalam. Ya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu berkaitan dengan ayat tersebut, ya, bahwa satu ketika di dalam satu majelis ya di Madinah berkumpullah para pemuka Ansor, dan mereka itu saling begitu dekat, akrab, nampak sekali lah ya, bagaimana nuansa persaudaraannya. Tiba-tiba orang Yahudi lewat, dan dalam hati orang Yahudi ini ada kedengkian, tidak suka melihat pemandangan seperti itu. Akhirnya dia kembali ke kaumnya, lalu dia cari seseorang yang pandai berceramah dan bersyair. Dia dapat, diceritakanlah apa permasalahannya, dan dia ditugasi untuk mendatangi majelis pemuka-pemuka Ansor untuk kemudian diingat-ingatkan kepada mereka sejarah dulu. Di zaman jahiliyah mereka berseteru, mereka sering berperang, satu sama lain saling membunuh, mungkin ada keluarganya, saudaranya yang dibunuh. Sampaikan, wah, jadi dikipas-kipasi gitu, dipanas-panasi terus, hingga akhirnya api permusuhan yang sudah padam dengan datangnya Islam, maka kemudian muncul kembali api itu. Mulai dari sedikit akhirnya membesar hingga teringat-ingat mereka. Terutama antar kabilah Aus dan Khazraj itu dulu bermusuhan, berperang. Ya, terkenal peperangan yang paling besar itu perang Bu'as. Nah, perang Bu'as ini banyak menewaskan atau korban di kedua belah pihak dalam peperangan itu. Ya. Nah, jadi diungkit-ungkit lagi itu peristiwa lama itu oleh juru bicaranya orang Yahudi ini. Hingga betul ternyata mengakibatkan dua belah pihak, sahabat Ansor yang latar belakang mereka adalah kabilah Aus dan Khazraj, teringat-ingat kembali masa lalu. Muncullah kemarahan satu sama lain, suasana yang menegang, dan mereka akhirnya mencabut pedang-pedang mereka. Loh, mau berkelahi, mau apa? Tawuran gitu. Gitu. Maka kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dilapori oleh sebagian sahabat yang lain keadaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka lalu menasehati mereka, meredam emosi-emosi mereka, seraya Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kenapa kalian itu mendengung-dengungkan seruan-seruan jahiliyah, padahal aku masih bersama di tengah-tengah kalian, berada di tengah-tengah kalian. Lalu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Jadi itu nikmat yang sangat besar. Di antaranya kebaikan Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah itu.
menyatukan hati mereka yang sekian lama, berabad-abad lamanya terjadi permusuhan dan peperangan. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya Islam dengan ajaran-ajarannya ini menyatukan hati-hati yang berselisih, bahkan yang bermusuhan. Tapi sayangnya di antara pemeluk Islam ini terjadi lagi perpecahan di dalamnya. Inilah yang terjadi. Ya. Sedemikian itu yang disebutkan dalam ayat ini tentang terutama para sahabat, terutama Ansor. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kalian dulu itu berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Ya kan? Orang yang tidak berada di atas Islam ya di tepi jurang neraka. Kalau mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, ya sudah, di akhirat meluncur ke jurang neraka. Maka dengan sebab Islam inilah manusia ini diselamatkan dari jurang api neraka. Ya, diselamatkan dengan Islam di dunia, dan tentu dengan Islam itu di akhirat diselamatkan dari jurang api neraka. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mungkin akhir dari pembahasan kita dalam kajian tafsir malam hari ini di majelis ini. Ya, mungkin berapa ayat itu? 2 ayat ya. Nah, ayat 103 ini ya kita diingatkan ya untuk mengupayakan persatuan kesatuan di atas tali Allah. Itulah. Ini satu ibadah yang sangat agung. Makanya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yardha lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhoi kalian pada 3 perkara dan murka kepada kalian pada 3 perkara juga. Jadi ada 3 perkara yang Allah ridhoi, ada 3 perkara yang Allah murkai. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridhoi kalian jika kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, berarti tauhid ini perkara yang diridhoi oleh Allah, nomor 1 tauhid ya. Kemudian wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan kalian janganlah berpecah belah. Nah, ini diridhoi oleh Allah. Perkara yang menjadikan Allah ridho ya. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Kalian selalu menyampaikan nasihat kepada pemimpin kalian. Nah, ini jadi satu sisi kita itu ya tidak boleh memberontak, tapi juga jangan membiarkan pemimpin yang dolim, yang menyimpang. Tapi apa? Dinasehati dengan cara terbaik, dengan cara yang bijaksana. Pertengahan, sikapnya pertengahan. Dan ini adalah tindakan-tindakan yang dulu dilakukan oleh as-salaf as-saleh. Di antaranya Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau getol sekali menasehati pemimpin ketika itu. Iya. Jadi bukan berarti karena kita mungkin ada ajaran bahwa tidak boleh memberontak, tapi sisi lain juga ya nggak pernah menyampaikan nasihat, tidak pernah memberikan teguran-teguran kepada pemerintah dengan cara yang bijak, dengan cara yang rahasia gitu. Melalui channel lah yang bisa sampai kepada pemerintah itu.
pemimpin itu. Karena ini perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tiga lagi yang dimurkai oleh Allah, wa yaskhatu lakum salasan. Allah marah kepada kalian dalam tiga perkara. Yang pertama, qila wa qala. Jadi kabar-kabar yang tidak jelas, dikatakan dan mengatakan. Suka mengatakan sesuatu berita langsung disampaikan kepada yang lain tanpa tasabbut terhadap kebenaran berita itu. Berita-berita hoaks disebarkan. Nah, ini namanya qila wa qala. Atau berita-berita yang belum jelas sumbernya. Yang kedua, wa kasratus su'al. Banyak bertanya. Tapi sifatnya hanya bertele-tele saja. Bukan bertanya ingin mengamalkan ilmu, hanya ya ingin mungkin dia biar kelihatan tampil beda, menjadi perhatian, ya, atau mungkin tujuannya ingin taknif, memojokkan orang yang ditanya. Nah, kalau keteteran, oh berarti orang ini kan bodoh. Buktinya saya tanya dia nggak bisa jawab. Nah, jadi tujuannya jelek, taknif namanya. Ini termasuk kasratus su'al. Ya. Atau pertanyaan yang sifatnya bertele-tele pada hukum yang sudah jelas, sebagaimana bertele-telenya Bani Israel kepada Nabi Musa ketika Allah perintahkan melalui Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi betina yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan dengan kejadian itulah surah tersebut disebut surah Al-Baqarah. Yang ketiga, wa idha'atul mal, memboros-boroskan harta tanpa guna. Tabdir, menyia-nyiakan harta itu. Nah, inilah ya tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tiga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita melakukan tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan tiga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridho Allah dan kita terhindar dari murkanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak ada sesi tanya jawab lah, insyaallah mungkin pertemuannya akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.